Rizal Ramli dilahirkan di Padang, Sumatera Barat, tanggal 10 Desember 1954. Sang ibunda yang berprofesi sebagai guru sudah wafat saat Rizal Ramli berusia 7 tahun. Sementara ayahnya adalah seorang pejabat desa dengan jabatan asisten wedana. Rizal Ramli kecil tak bertahan lama di Ranah Minang. Ia diasuh dan tinggal di rumah neneknya di Bogor, Jawa Barat. Sejak usia sekolah dasar, Rizal Ramli menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Bogor. Lulus dari SMA, Rizal Ramli diterima di Institut Teknologi Bandung meskipun ia harus susah payah sembari bekerja di sebuah percetakan untuk membayar kuliah. Selain itu, Rizal Ramli juga mencari tambahan uang dengan menerjemahkan buku-buku atau makalah berbahasa Inggris. Rizal Ramli terkenal aktif dan vokal semasa kuliah di jurusan Fisika ITB. Ia terpilih sebagai Presiden Student English Forum ITB, kemudian Wakil Ketua Dewan Mahasiswa ITB dari tahun 1976 hingga 1977. Sikap berani Rizal Ramli memang sudah terpatri sejak muda. Bahkan pada tahun 1978, Rizal Ramli dipenjara selama 15 bulan lantaran suara lantangnya terhadap rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto akhirnya menawari kursi menteri di Kabinet Pembangunan 7 kepada Rizal Ramli. Namun tawaran tersebut ditolaknya. Rizal Ramli menyunting Herawati Mulyono pada tahun 1982. Setelah sang istri wafat pada tahun 2006, ia menikah untuk kedua kalinya pada tahun 2008 dengan Mariani yang kemudian meninggal dunia pada tahun 2011. Nyali tinggi Rizal Ramli justru mengantarkannya duduk di kursi menteri dalam pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, presiden keempat yang mulai menjabat setelah reformasi tahun 1998, tepatnya sejak 20 Oktober 1999. Rosihan Anwar dalam bukunya Semua Berawal dengan Keteladanan, Catatan Kritis 2007 mengungkapkan bahwa Gus Dur tahu Rizal Ramli adalah orang yang nekat, berkeras hati. Pada 23 Agustus tahun 2000, Presiden Gus Dur menunjuk Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri menggantikan Kwik Kian Gi. Kemudian sejak 12 Juni 2001, masih dalam pemerintahan Gus Dur, Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Keuangan meskipun hanya bertahan sampai 23 Juli 2001. Sebelum menjadi menteri, Rizal Ramli oleh Presiden Gus Dur terlebih dahulu dipercaya menempati posisi penting sebagai Kepala Badan Urusan Logistik, Kepala Bulog pada tahun 2000 hingga 2001. Bahkan Gus Dur sebelumnya menyediakan posisi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, namun ditolak oleh Rizal Ramli. Rizal Ramli juga pernah menampik jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Economic dan Social Commission of Asia and Pacific dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2013. Kendati begitu, Rizal Ramli pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi PBB bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rizal Ramli beberapa kali dipercaya sebagai Komisaris Utama BUMN, diantaranya di PT Semen Gresik dan Bank Nasional Indonesia. Rizal Ramli kembali ke pemerintahan usai Joko Widodo terpilih sebagai Presiden hasil pemilu tahun 2014. Presiden Jokowi menunjuknya untuk menempati posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya pada 12 Agustus 2015 di Kabinet Kerja. Namun sejak 27 Juli 2016, lulusan Universitas Sophia Jepang dan Universitas Boston Amerika Serikat ini tidak lagi duduk di kabinet. Bahkan setelah itu, Rizal Ramli menjadi salah satu orang yang paling keras mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Jokowi, terutama dalam bidang keuangan. Rizal Ramli mempertahankan prinsip serta konsistensi dengan gaya khas yang keras dan berani hingga akhir hayatnya. Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.